Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miswan Gumanti MBA MM dengan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Umum. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama Khairul Mustafa, yang kedua Muhammad Aldiansyah, yang ketiga Ismi Sifaiyah. Di sini kami akan membahas tentang manajemen umum. Adapun konsep manajemen umum yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama sistem informasi manajemen, yang kedua mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan komputer dan keamanan, yang ketiga pemakaian komputer oleh pengguna akhir. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengelolaan dari mulai yang pertama pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, pengambilan data, dan penyebaran informasi. Jadi, dengan menggunakan berbagai peralatan yang tepat, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu, diperlukan dengan cepat dan tepat. Kenapa? Untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, adapun fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis, yaitu yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentunya harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah base data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir atau yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisa memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. Tahapan proses manajemen. Proses manajemen memiliki beberapa tahapan yang dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Dan yang kedua ada pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen perlu dibangun dengan beberapa komponen yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap informasi satu dengan informasi yang lain. Perancangan sebuah SIM melibatkan komponen sebagai berikut. Yang pertama ada manusia. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Dan selanjutnya ada informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling berhubungan dan terintegrasi. Dan yang keempat ada organisasi manajemen. Organisasi manajemen, setiap usaha itu ada bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk
mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diolah atau diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pembisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya SIM sebagai wadah untuk mengelola informasi. Selanjutnya, ada manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Yang kedua, ada mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Kualitas data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat. Tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia atau perusahaan. Yang keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. B. Implementasi sistem informasi manajemen, terutama dalam keamanan pengolahan data organisasi. Sistem informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi sistem informasi, terutama dalam hal keamanan. Keamanan data dan informasi merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah organisasi. Jika sistem informasi manajemen dapat diterapkan dengan baik di suatu perusahaan, maka akan mengurangi risiko dan semakin banyak data informasi yang disimpan. Tentu, hal itu akan lebih rawan terjadi kerusakan sebelum kita membuat suatu sistem informasi. Ada beberapa langkah yang dibutuhkan, yaitu 1. Perencanaan. Semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi, seperti layaknya kita ingin membangun rumah, maka kita akan melakukan perencanaan bagaimana pondasinya, materialnya apa, warnanya, dan budgetnya harus kita keluarkan. 2. Analisa. Menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai dengan standar. 3. Desain. Langkah yang sangat penting karena langkah ini menentukan pondasi sistem informasi. Kesalahan dalam mendesain akan menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek yang akan kita buat. 4. Pengembangan. Dilakukan di tahap pengembangan ini adalah pemrograman. Seorang yang mengembangkan ini adalah seorang programmer yang membuat dengan bahasa pemrograman tertentu. 5. Testing. Proses yang dibuat sedemikian rupa dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dari hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang kita harapkan. C. Pemakaian komputer oleh pengguna akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir, end user computing issue. Oleh karenanya, berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi
oleh pengguna komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu 1. Dampak pendidikan komputer. Selama awal tahun 1980-an, dampak program-program pendidikan komputer yang baik di sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat. 2. Antrian layanan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting selama awal tahun 1980-an, ketika para pengguna mulai mengajukan tuntunan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem kepada layanan informasi. 4. Murahnya perangkat keras. Pengguna dapat memperoleh sendiri peranti kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan memintanya sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. 5. Perangkat lunak siap pakai. Baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugasnya akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengembalian keputusan. Keuntungan komputasi pengguna akhir memberikan 2 manfaat utama, yaitu 1. Menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. 2. Mempersempit jarak komunikasi. Kesulitan yang selalu menghantui pengembangan sistem sejak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna memahami area masalah yang lebih baik daripada teknologi komputasi. Risiko komputasi pengguna akhir. Sebaliknya, ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, akan mendapatkan perusahaan kepada sejumlah risiko seperti 1. Sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain seperti secara manual. 2. Sistem yang dirancang dan dokumentasikan dengan buruk. Meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perancangan sistem. 3. Pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak, perusahaan pada akhirnya bisa mendapatkan peranti lunak yang berlebihan. 4. Hilangnya integritas data. Pengguna akhir bisa jadi tidak menjalankan kehati-hatian yang diperlukan dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan. 5. Hilangnya keamanan. Penggunaan akhir tidak dapat menjaga data dan peranti lunak mereka. 6. Hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.